kita akan ada tamu spesial, perempuan-perempuan yang cocok banget buat kita ajakin ngobrol tentang topik kita di 1 jam ini ya. Kita akan ngomongin tentang kesetaraan gender dan anti kekerasan terhadap perempuan, Mito Kota, serta bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin ya. Langsung deh kita sapa karena di sini sudah ada Ibu Eva Susanti SIP MH selaku JFT penyuluh hukum Kanwil Kemenkumham Riau. Bener ya, Bu? Iya, benar. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Ali. Ketemu beberapa hari yang lalu, ketemu lagi di sini on air. Iya. Sehat ya, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Makasih udah mau nyempetin datang di Good Living hari ini. Ya, sama-sama. Sehat selalu, mudah-mudahan ya ini juga bisa dimanfaatkan nanti oleh pendengar kita untuk ikutan gabung ngobrol bareng kita tentang topik ini ya, Bu ya. Iya, betul. Nah, ini ada juga yang penting nih, perempuan juga ya. Ini merupakan aktivis perempuan yang aktif sampai sekarang sebagai aktivis perempuan. Mbak Vika Chandra Apriani. Hai Mbak Vika, aku boleh panggilnya Mbak Vika ya? Boleh, siap kali. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Iya. Harus semangat. Oh, semangat. Aktivis biasanya Iya, semangatnya luar semangat, biasa Bus. kan. Betul. Makanya itu, jadi ada positif vibe juga yang bisa kita dapetin. Oke, terima kasih juga Mbak Vika udah datang ya. Iya, terima Oke. kasih kali. Nah, ini kita Mitra Kota, topiknya ini tentang kesetaraan gender dan anti kekerasan terhadap perempuan serta bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin. Aku boleh ke Bu Eva dulu deh. Bu, ini kenapa ya kita ngambil topik ini nih? Harus ngobrolin topik tentang kesetaraan gender dan anti kekerasan terhadap perempuan serta bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin. Apakah ini topiknya masih relevan dan masih jadi trending gitu Bu di masyarakat? Masih. Hmm. Kenapa kita mengambil topik yang tadi disebut sama Mas Ali? Mm-mm. Karena kita melihat data di Provinsi Riau, Iya. khususnya untuk kasus kekerasan penelantaran perempuan Mhm. dan anak masih cukup tinggi. Oke. Ya, Oke. sehingga kita membutuhkan perhatian lebih Mhm. agar menjadi garda untuk dirinya sendiri bagi perempuan tersebut. Betul, betul. Harus jadi garda terdepan Depan, bagi dirinya betul, sendiri ya. betul, Mas Wow. Ali. Terus, Setuju. Kalau kita lihat dari kesetaraan gendernya, Mhm. secara general posisi perempuan masih dianggap di bawah laki-laki, Oke. masih dianggap tidak berhak untuk memiliki peran di kehidupan masyarakat. Oke. Pencapaiannya hingga dianggap sebatas cukup sebagai pelayan ya, Mbak Vika ya, atau masih di dalam Ya. dibilang perempuan itu lemah. Lemah ya. Iya, betul. Oke. Jadi ini masih mengemuka topik yang seperti yang disebutkan oleh Bu Eva tadi ya, Mbak Vika ya. Iya, karena di Provinsi Riau sendiri angka untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak itu khususnya perempuan itu masih cukup tinggi, apalagi berkaitan dengan pelecehan dan penelantaran. Oke. Betul. Jadi ini kenapa kita harus banget untuk mengangkat tema ini ya. Iya. Oke, tapi mungkin ini kan kalau kesetaraan gender dan anti kekerasan terhadap perempuan. Oke, kita udah familiar dengan istilah ini atau juga kata-kata ini. Tapi ada bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin. Ini maksudnya bantuan hukum yang seperti apa ya, Bu Eva ya? Oh, oke, baik Mas Ali. Yang dimaksud dengan bantuan hukum gratis itu bantuan hukum yang diberikan secara percuma-cuma oleh pemerintah. Ada ya? Ada yang dibiayai oleh negara melalui APBN. Nah, khususnya untuk Provinsi Riau itu ada 10 OBH yang udah terverifikasi dan terakreditasi. OBH ini apa? OBH itu kalau dulu lembaga bantuan hukum gratis, Oh, sekarang LBH? diganti dengan organisasi Oh, bantuan hukum. iya. Jadi Hanya sekarang beda OBH. L dan O. Dan O ya. Jadi organisasi bantuan Iya. hukum sekarang nyebutnya kita ya. Betul. Oke, jadi memang ternyata ada gratis. Ada. Dan masyarakat mungkin banyak belum paham ya. Kan secara kita lihat itu membayar pengacara itu sangat mahal ya, Mas Itu Ali dia. ya. heeh. Dan kebanyakan orang tidak mampu. Jadi kalau untuk- butuh pendampingan misalnya Iya, harus betul. cari pengacara dan kita mikirnya itu pasti bayar mahal. Betul. Dan Ternyata ada yang gratis. ada yang dibayar oleh negara melalui kantor Kementerian Hukum dan HAM RI. Kalau di Riau Kanwilnya. Oh, Iya, oke. betul. Oke. Jadi ini berarti ada OBH yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat miskin khususnya. khususnya hanya Iya. masyarakat miskin. Hanya untuk masyarakat miskin. Dan Oh. itu
ada persyaratannya. Hmm, Nanti hmm. akan kita Oh, kita akan bahas bahas lanjut ya. selanjutnya. Oke, oke. Nah, mungkin Mbak Vika bisa nambahin juga nih tentang organisasi bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin. Jadi kalau bantuan hukum gratis itu yang namanya bantuan hukum Mm-mm. gratis, kita memang tidak mengeluarkan biaya sepeser pun, Mm-mm, tapi mm-mm. dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Oke, syarat dan ketentuan berlaku ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Jadi kalau untuk seluruh masyarakat Indonesia, Hmm, mungkin ada beberapa istilah-istilah kayak negara kita tidak peduli dengan rakyat, enggak. Hmm. Negara kita memperdulikan rakyat sedemikian rupa Oke. dan diusahakan sedemikian rupa bahwasanya enggak cuma bantuan hukum, Hmm. ada perlindungan perempuan dan anak juga, ada Oke. bantuan-bantuan yang lain juga. Cuman mungkin penyalurannya yang kurang merata. Jadi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Kanwil Riau itu udah menyediakan 10 organisasi bantuan hukum Yang gratis terakreditasi. yang Oh. terakreditasi. dan terverifikasi. Jadi di Riau khususnya kali itu banyak banget, ribuan mungkin untuk organisasi bantuan hukum. Tapi yang terakreditasi Kementerian Hukum dan HAM itu cuma 10 gitu. Oh, Yang artinya yang 10 inilah yang dibiayai begitu ya, Bu? Iya, Iya. hanya Ah. 10 Hanya 10 OBH ini yang bisa dipakai. Kalau yang di luar 10 itu Nggak berarti bisa. bayar juga. Bayar sendiri Oh. dong. Kalau untuk yang di luar 10 itu mereka menggunakan anggaran pribadi atau anggaran, Iya, anggaran bener. khusus mereka aja gitu. Tapi kalau yang tetap namanya gratis. tetap yang namanya organisasi bantuan hukum itu nggak boleh Memungut meminta biaya. sepeser pun Oh. kepada klien gitu. Oke. Kalau dia sudah buka lembaga sebagai LBH, Mm-mm. berarti dia siap untuk memberikan pelayanan secara gratis. Oke. Pada masyarakat ya. Pada masyarakat ya, miskin khususnya. Wah, ini menarik Mita Kota. Jadi karena sekarang pengetahuan tentang hukum ini kayaknya kita mau nggak mau dipaksa harus tahu gitu. Iya, Ya betul. kan? Jadi mudah-mudahan 1 jam ini Mita Kota ada Mbak Eva, ada Bu Eva, ada juga Mbak Vika sebagai aktivis perempuan yang pas banget nih kita ajak ngobrolin tentang topik kita ini. Pertanyaan mungkin yang juga muncul dari topik kita ini Mita Kota. Apa yang menjadi standarisasi perlu adanya perlindungan terhadap perempuan? Saya ke Bu Eva dulu deh. Oke. Baik, Mas Ali. Yang menjadi standarisasi perlu adanya perlindungan terhadap perempuan itu adalah standarisasi perempuan harus dilindungi seperti perempuan itu sendiri. Oke. Sama halnya dengan seorang pria, perempuan dilahirkan dengan kesempurnaan Oke. dan juga kekurangannya tersendiri. Dengan dasar itulah derajat seorang wanita harus dipandang sama sempurnanya dengan derajat seorang laki-laki. Begitu Jadi ya? ada kesetaraan Iya, gender. kesetaraan gender. Betul, betul. Dan ini juga merupakan perjuangan pahlawan terdahulu yang kita kenal dengan Ibu R.A. Kartini. Betul sekali. Yang memperjuangkan martabat perempuan yang harus dilindungi. Oke, oke. Sudah sepantasnya kita meneruskan dan juga meluruskan berbagai Perjuangan itu ya. bukan perspektif Oh, tentang perspektif. perempuan. Oke, Jadi kan oke. perempuan ini dianggap wanita lemah. Oke. Ini masih ya di tengah-tengah masyarakat Masih banget, apalagi yang ya. sering terjadi di dalam kekerasan rumah tangga. Benar ya Vika ya? Oke, nah ini nih dia sesuai kita kenapa harus buat create program khusus untuk perempuan kayaknya Iya, ke depan ya Bu betul. ya. Iya. Bareng Mbak Vika juga kita Iya, bareng-bareng. benar Benar. sekali. Biar mereka tahu harus ngapain ketika ada hal-hal yang merugikan mereka sebagai perempuan. Benar. Jadi kesetaraan gender di sini bukannya perempuan itu harus sama dengan laki-laki, tidak, gitu loh. Perempuan itu kodratnya ada 3. Menstruasi, hamil dan menyusui. Oke, ini yang nggak bisa Yang nggak bisa diganggu gugat. ganggu gugat. Iya, Laki-laki betul. nggak bisa Oh, lakukan nggak ini bisa. ya. Jadi Oke. perempuan itu berarti lebih ya dari laki-laki. Betul, Karena betul, bisa betul. hamil ya, hamil. Betul. Iya sih ya. Seperti itu, iya Harusnya kan, dia Mas lebih Ali? tinggi Oh, kan. Tapi setara dong ya. Iya, Kalau betul. Mbak Vika gimana nih mandangnya nih Mbak Vika? Standarisasi ya kali. Sebenarnya kalau dari yang Vika lihat lah ya untuk keadaan baik di sekitar kita Pekanbaru atau di Provinsi Riau dan Indonesia, kenapa perempuan itu harus dilindungi? Karena perempuan ini sensitif kali. Banyak istilah-istilah yang bilang kalau perempuan ini kayak kaca, Apa kayak maksudnya? cermin. Kalau seandainya pecah dia nggak akan bisa balik ke awal Aduh. gitu. Jadi Selalu pakai perasaan. selalu pakai perasaan. Mungkin kayak untuk perempuan-perempuan itu yang selama ini ngalamin kayak banyak banget gejolak-gejolak sama perasaannya, dan yang seperti itu bukan harus diikutin
ditakutin, tapi harus dilindungin supaya gimana dia Aduh. grow up-nya itu jadi sosok yang kuat, yang Aha, kokoh gitu. oke, Jadi oke. memang perempuan ini sama halnya kayak laki-laki, dia bisa melindungi dirinya sendiri, tapi harus dengan perjalanan grow up yang seharusnya gitu. betul. Jadi perempuan-perempuan itu harus dididik, harus dapat Oke. pendidikan, perempuan-perempuan itu harus dijaga dan dapat penjagaan yang kayak Oke, gitu kayak gitu oke, kali. Jadi oke, standarisasinya sebenarnya Hmm. dari perempuan itu sendiri, bahwasanya kalau kita dianggap lemah berarti kita harus dilindungi dong gitu. Betul, 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 betul. Nah, kalau misalnya kita kaitkan dengan pandemi sekarang deh, ya kan? Itu gimana ya keberadaan perempuan? Kalau kita lihat dari pandemi sekarang, kan banyak banget itu kasus perceraian ya, Mas Ali ya. Oh gitu. Banyak sekali. Di pandemi. Iya. Kaitannya apa sama perceraian ya? Apa itu Mbak Vika? Karena bapak-bapak lebih sering di rumah gitu. Jadi kelahi mulu gitu ya. Jadi Iya, kayak betul. jadi kalau seandainya dikaitin sama pandemi ya, Bu Eva ya Kak Ali. Perempuan ini sebenarnya perannya paling banyak gitu, karena pertama sekolah jadi di rumah, kegiatan pekerjaan yang tadinya suaminya di luar jadi lebih 90% bahkan sampai 100% itu di rumah doang gitu. Jadi di sini sebenarnya perlunya perempuan itu seharusnya dapat pendidikan dan perlindungan dari awal, dari mereka kecil, dan mereka remaja gitu, agar di saat krisis-krisis keadaan seperti ini mereka tahu ngatasinnya gimana. Betul, Kan betul. gak mungkin anak-anak pada daring online, ibu-ibunya pada darah tinggi gitu, karena nggak dapat pendidikan seperti itu gitu. Gimana Bu itu Bu? Darting Ibu-ibunya nggak jadi Bu? darting gitu kan. Jangan sampai Mas Ali ya. Jangan sampai ya. Makanya untuk yang seperti itu perempuan itu harus dapat penyaluran dan perlindungan yang tepat. Oke. Kita bahas banyak terjadi perceraian ya. Betul. Itu karena itu tadi yang seperti Mbak Vika bilang, yang biasanya ketemu hanya malam hari Sekali-sekali. sekali-sekali, dengan adanya pandemi ini bisa ketemunya intens ya, dari Betul. pagi 24 sampai jam. malam ketemu pagi lagi. Betul. Nah itu banyak banget mengakibatkan hal-hal yang Clash jadinya kan? Iya, Oh berarti betul kita nggak boleh banget. sama-sama terus ya? enggak itu juga, dan satu lagi faktornya ekonomi kali ya. Ekonomi, Betul, ya, betul. ekonomi. Jadi seharusnya kalau pas bareng-bareng, itulah kenapa perempuan itu harus dapat pendidikan. Sekarang alhamdulillah ada pendidikan pranikah gitu Oh kan. gitu. Jadi seharusnya semakin sering bareng-bareng itu semakin bagus untuk membangun Tim. chemistry, Oh, chemistry bener, di antara bener, keduanya, ke Rasa keluarga cinta ya. gitu. Iya, iya, iya. Tapi kok malah makin bareng-bareng malah makin Makin berantem. banyak Iya. yang perceraian Betul. gitu Iya ya. benar. Oke, Nah, ternyata yang seperti itu yang harus perempuan-perempuan di Indonesia tahu, bahwa ada loh caranya gitu, ada loh wadahnya, ada loh Betul. trik-triknya gitu, Seperti supaya kita di dalam, baik di dalam sosial masyarakat, dalam rumah tangga itu kita dapat memposisikan diri sebagaimana mestinya, nggak cuma Menyikapi ya? iya kita duluan tahu nih, oh posisinya rasanya kayak gini nih, karena perempuan pakai perasaan ya kali ya gitu. banget. Oh rasanya keadaannya lagi kayak gini, kita harus ngambil sikap yang seperti ini. Nah itu yang sebenarnya dibutuhin untuk jadi pendamping gitu. Baik, baik. Saya ke Bu Eva dulu Bu, ini terkait dengan permasalahan tentang perempuan ya. Kalau misalnya ditanya Bu, tadi kan Ibu bilang bahwa ini masih relevan kok kita obrolin ini atau kita bahas ini saat ini gitu. Iya. Jadi meskipun sebenarnya dari dulu udah banyak banget kan ya yang blow up Iya, ini, betul. yang angkat topik ini gitu. Tapi sampai sekarang tadi Ibu dan juga Mbak Vika bilang masih relevan kok. Tapi kalau ditanya Bu, permasalahan tentang perempuan seperti apa ya Bu, yang khususnya banyak terjadi gitu di Provinsi Riau? Permasalahan perempuan ya, khususnya di Provinsi Riau itu Iya. banyak terjadi kekerasan, kekerasan, pelecehan, Oke. penelantaran, dan juga penghapusan hak asuh terhadap anak ya. Oke, Ya. oke. Mungkin nanti Mas Ali akan lebih jelasnya dijelaskan dengan Mbak Vika, karena beliau itu tadi Yang terlibat yang langsung di terlibat lapangan langsung ya. di lapangan, karena pengaduan masyarakat itu melalui PPA. Betul. Gimana Mbak Vika? Ini terkait dengan kalau misalnya by data kita ngelihat gitu. Kalau dari by data tahun ke tahun itu signifikan ya. Oke. Kali kalau seandainya kita bilang dia banyak pengaduan itu sebenarnya kita ada sisi negatif dan positif. Yang pertama ternyata banyak loh gitu yang mengalami kekerasan di luar sana, khususnya perempuan, banyak pelecehan dan juga penelantaran gitu. Tapi di sisi positif lainnya
kita juga bersyukur masyarakat ternyata sudah paham kalau seandainya terjadi kekerasan ataupun pelecehan, mereka tahu kemana harus mengadukannya gitu. Jadi kalau seandainya dilihat dari perspektif memang cukup miris dan cukup positif, karena memang untuk perempuan-perempuan ini memang masalahnya kurang untuk menyuarakannya kali gitu. Kurang berani kah atau gimana? Iya, kurang berani rata-rata. Atau mereka nggak tahu gitu mau kemana ngaduinnya? Awalnya mereka tuh memang kebanyakan nggak tahu ya kali ya, kayak teman-teman kita juga mungkin yang nonton juga pada nggak tahu nih kalau seandainya ada masalah itu bisa ngadu ke unit perlindungan perempuan dan anak gitu. Tapi walaupun mereka tahu, kebanyakan ada beberapa pihak juga yang ngerasa setelah diaduin bakal gimana ya gitu. Nanti takutnya malah makin buat malu, aib gitu kan? Aib gitu. Padahal enggak, buat pendengar juga semuanya, kalau seandainya memang ada satu hal, dua hal yang meresahkan tentang baik itu psikologis, baik itu kayak psikis atau kayak fisiknya sekalipun yang terkait dengan perempuan itu, nggak usah malu, nggak usah ragu. Kita punya tempat loh di sama pemerintah buat dilindungin gitu. OBH tadi. Iya, dan kalau di Pekanbaru itu yang maksudnya terjalin kerjasama dengan unit perlindungan perempuan dan anak, itu ada organisasi bantuan hukum, Yayasan Pemuda Sahabat Hukum namanya kali. Itu di mana? Itu dia kantornya ada di Alamanda, Manggahaus Marpoyan. Dan itu udah terjalin kerjasama untuk UPT Provinsi Riau dan juga UPT Kota Pekanbaru gitu. Jadi itu adalah organisasi bantuan hukum yang memang khusus untuk perempuan dan anak gitu. Wah, menarik ya. Itu salah satunya. Masih ada yang lain? Itu yang dibawa PPA. Yang dibawa PPA. Perlindungan perempuan dan anak. Iya. Oke. Jadi masih ada kekerasan, ada pelecehan ya. Oh my god. Itu cukup signifikan dan cukup memprihatinkan sebenarnya, karena memang seharusnya kan perempuan diperlakukan layaknya sebagai perempuan. Perempuan yang dihargai gitu. Bahkan kalau kata-kata anak muda zaman sekarang, ingin diperlakukan seperti ratu gitu. Iya kan, nggak mungkin cowok yang dilakukan ratu kan, diperlakukan ratu. Nah, kalau misalnya ditanya langkah apa nih Bu Eva juga kali bisa nambahin apa yang bisa kita lakukan, ini udah makin di segmen terakhir kita kan ya. Mungkin langkah-langkah nih bagi perempuan. Nanti kita akan kasih info detail lagi tentang kemana perempuan harus ngadu. Nanti kita akan akan highlight lagi tadi yang disampaikan oleh Mbak Vika dan juga Bu Eva terkait ada OBH yang bisa dihubungi ketika misalnya perempuan-perempuan atau masyarakat miskin ingin mendapatkan bantuan hukum, ya kan? Tapi kalau misalnya ditanya langkah apa nih yang bisa kita lakukan, Bu Eva, untuk menyelamatkan dan mempertahankan derajat dan hak-hak perempuan? Langkah-langkah yang harus kita ambil itu bisa melalui penyebaran informasi. Seperti ini ya. Informasi seperti ini kan mungkin banyak masyarakat yang tidak tahu ya Mas Ali ya. Dengan mendengar Barabas pagi ini mereka akan lebih tahu seperti apa sih kesetaraan gender bagi perempuan itu. Ya, menurut saya. Terus sudah gitu penegasan posisi dan juga kegiatan-kegiatan perempuan yang harus dilakukan untuk menunjang keadaan dan juga keberadaan perempuan dalam segala aspek positif di lingkungan sosial. Seperti itu. Jadi emang intinya penting banget informasi hukum lah. Iya, benar banget Ibu. Jadi orang bisa lebih tahu harus ngapain kan. Takutnya kalau misalnya tanpa ada pengetahuan tentang hukum malah salah-salah ambil tindakan. Justru bahaya. Nah, Mbak Vika gimana nih nambahinnya? Jadi kalau untuk langkah ya kali buat teman-teman perempuan kita, sesama perempuan di luar sana, langkahnya itu berasal dari diri kita sendiri. Jadi apapun yang terjadi di luar sana, apapun yang terjadi sama teman-teman dan kalian semua, langkah awal paling cepat itu di diri kita sendiri. Sadar kalau kita dalam keadaan baik-baik saja atau enggak baik-baik saja. Dan kalau udah sadar sama keadaan itu, cepat ambil tindakan gitu. Kayak kalau memang tabu untuk bercerita ke orang terdekat atau apa, kita punya lembaga yang akan melindungi itu loh teman-teman. Dan kerahasiaan dijamin terjaga. Kerahasiaan dijamin sekali kan. Kita punya lembaga yang bisa melindungi itu loh teman-teman. Jadi jangan takut. Langkah awal itu produktifkan diri sendiri dan juga produktifkan lingkungan kita dan sadar sama keadaan kita.
Oke, kita udah di segmen terakhir, Bu Eva. Bu Eva mungkin ada yang ingin disampaikan terkait mungkin sekaligus syarat-syarat apa yang yang harus dipenuhi oleh masyarakat biar bisa dapat bantuan hukum secara gratis ini dari pemerintah. Silahkan, Bu. Oke. Di sini kita akan menyampaikan bahwa ada bantuan hukum gratis untuk masyarakat miskin yang dibiayai oleh negara melalui APBN, itu melalui Kementerian Hukum dan HAM RI, khususnya Provinsi Riau. Oke. Di Provinsi Riau tersebut ada 10 OBH yang udah terverifikasi dan terakreditasi. Itu ada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Tuan Negeri Nusantara Pekanbaru, Pos Bankun Hukum Advokat Indonesia SIAK, yang kebetulan operatornya adalah Ibu Vika, Mbak Vika, terus Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Pelalawan, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Keadilan Rokan Hulu, Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Cabang Riau, itu biasa yang dikenal dengan PAHAM, terus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru, Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Itu satu-satunya LBH universitas yang ada di Riau yang terverifikasi di Kemenkumham. Terus Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Mahatfa, Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Ananda, dan Forum Masyarakat Mandani Indonesia itu adanya di Kampar. Nah, itu 10 OBH yang udah terverifikasi dan terakreditasi di kantor Kementerian Hukum dan HAM Riau, Provinsi Riau khususnya ya Mas ya. Dan itu hanya untuk masyarakat miskin ya Mas Arya. Syarat-syaratnya itu masyarakat datang ke OBH yang tadi 10, itu bisa membuat laporan secara lisan atau tulisan, terus menyerahkan KTP, itu bisa SIM ya, terus kartu data diri lah pokoknya, identitas diri, dan yang paling penting itu surat keterangan miskin. Harus dari RT atau lurah, perangkat desa, atau ini kartu beras itu ya, kartu beras juga bisa. Dan itu syarat mutlak. Baik, menandakan bahwa memang mereka masyarakat miskin. Karena OBH yang bantuan hukum gratis ini diberi memang untuk masyarakat miskin. Dari APBN ya? APBN, melalui Kementerian Hukum dan HAM RI. Barabas FM Pekanbaru.